Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat, dan santun. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Pada video pembelajaran kali ini kita mulai dengan mempelajari organ-organ pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian bernapas, 2. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia. Bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Namun, pada masa pandemi COVID-19 ini, bernafas yang kita lakukan tidak sebebas dulu. Karena untuk mencegah penularan COVID-19, salah satunya adalah penggunaan masker dimanapun kita berada. Lalu, bagaimana ya dengan udara yang telah kita keluarkan? Apakah kita hirup kembali karena terhalang masker? Oke, kita pelajari sistem pernapasan manusia. Anak-anak, pertama kita akan pelajari pengertian bernapas atau respirasi. Pernahkah kalian bernafas di depan cermin? Apa yang kalian lihat di cermin? Iya, ada embun. Apakah embun itu sebetulnya? Embun itu adalah uap air. Jadi apa pengertian bernafas? Bernafas adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh atau proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Proses dasar respirasi manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, bernapas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal. Dan yang ketiga, respirasi internal. Apa itu bernapas atau ventilasi paru-paru? Bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan mengembuskan udara atau ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Apa itu respirasi eksternal? Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Apa itu respirasi internal? Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini akan dihasilkan energi yang berupa ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Organ penyusun sistem pernapasan berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sistem pernapasan bagian atas, terdiri dari hidung dan faring. Yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah yang terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sedangkan organ penyusun sistem pernapasan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zona penghubung. Zona penghubung terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus.
yang berfungsi menyaring, menghangatkan, melembabkan udara, dan menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Yang kedua adalah zona respirasi, yaitu alveolus. Alveolus ini berfungsi dalam pertukaran gas. Anak-anak, organ penyusun sistem pernapasan manusia itu apa saja ya? Iya, organ penyusun sistem pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, kemudian udara akan masuk ke dalam paru-paru, pertama akan menuju ke bronkus, baik yang kiri maupun yang kanan, kemudian menuju ke bronkiolus, dan yang terakhir adalah ke alveolus. Baiklah, kita mulai untuk rongga hidung. Di dalam hidung kita temui ada rambut-rambut hidung, ada selaput lendir, dan ada konka. Pada hidung akan terjadi proses penyaringan, penghangatan, dan kelembapan. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Berikutnya, udara dari rongga hidung akan menuju ke faring. Faring ini disebut juga dengan tekak, berfungsi menyalurkan udara dari hidung ke laring. Laring berfungsi menyalurkan udara dari faring ke trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis adalah katup tulang rawan yang berfungsi untuk menutup laring saat menelan makanan dan minuman. Saat udara melewati laring akan menggetarkan pita suara sehingga timbul suara. Selanjutnya, dari laring, udara akan melalui trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini berfungsi menyalurkan udara dari laring ke bronkus. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Nah, silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk dalam saluran pernapasan. Selanjutnya, udara dari trakea akan menuju ke paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pernapasan manusia. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah paru-paru sebelah kanan atau pulmodexter, terdiri dari 3 lobus. Dan paru-paru sebelah kiri atau pulmosinister, terdiri dari 2 lobus. Udara dari trakea masuk ke paru-paru pertama kali melalui bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea. Jadi bronkus ini bercabang 2, satu ke paru-paru sebelah kanan dan yang satu ke paru-paru sebelah kiri. Bronkus berfungsi menyalurkan udara dari trakea ke bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang dari bronkus, jadi percabangannya lebih dari 1. Bronkus ini berfungsi menyalurkan udara dari bronkus menuju ke alveolus. Nah, alveolus di sini gambarnya adalah gelembung-gelembung udara yang
bentuknya seperti buah anggur. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas, yaitu gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan tambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Anak-anak, kalian sudah mempelajari bagaimana pengertian respirasi atau pernapasan dan organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Ternyata ukuran molekul oksigen dan karbon dioksida itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari ukuran virus corona. Jadi, kalau kita menggunakan masker seharian, tidak usah takut akan menghirup gas karbon dioksida yang kita keluarkan. Karena gas karbon dioksida tersebut akan keluar ke udara. Demikian tadi materi tentang pengertian respirasi dan organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Selanjutnya kalian simak video berikutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.